Iku kudu sutradara kok ngarah-ngarah gitu. Selamat malam, geng. Selamat bertemu kembali di channel Darjo dari Jogja. Kita akan bicara apa dan siapa Yogyakarta. Dan malam hari ini kita akan berbincang-bincang, kita akan ngulik dengan salah satu tokoh komposer gamelan di Jogja. Beliau adalah salah satu teman dekat saya. Dia adalah Mas Anon Suniko. Selamat malam Mas Anon Suniko. Selamat malam Mas. Ya, satu kehormatan yang luar biasa sekali dari tim Darjo bisa mendatangkan, kok mendatangkan ya, kayak nggak enak ya mendatangkan ya, bisa kayak mendatangkan kayak jalangkung, kayak jalangkung ya, bisa dihadiri ya, dihadiri oleh seorang komposer hebat, terutama komposer gamelan ya. Mas Anon, malam hari ini kita akan ngulik atau kita akan bincang-bincang tentang gamelan ya. Ya. Satu pertanyaan yang menggelitik pada diri saya adalah seberapa penting sih gamelan terhadap anak muda sekarang, Mas Anon? Ya, kalau ini dari kacamata saya, jadi itu sudah dilap belum kacamatanya? Oh, oke ya. Belum ya? Oh, belum. Tolong. Oh, kacamata itu sudut asisten, tolong. Sudut pandang ya. Oh, sudut pandang ya. Ya, oke. Jadi gini, kalau menurut bukan kacamata saya, sudut pandang saya ya. Jadi gamelan memang sangat penting, sangat butuh dikenalkan kepada generasi muda. Meskipun situasi dan kondisinya sudah berubah ya, seperti berubah sekarang ini ya. Sikotnya sudah berubah, tetapi bagaimanapun gamelan ini tetap sangat dibutuhkan, karena memang di balik itu sebetulnya banyak hal yang bisa disampaikan, bisa didapat gitu. Nah, ini satu hal yang menarik di balik gamelan yang mungkin kalau anak-anak muda sekarang mengatakan gamelan ini adalah alat musik yang sudah jadul gitu ya. Jadul karena mungkin kalau bahkan menurut sejarah ini gamelan dicipta oleh para dewa gitu ya. Artinya ada mitos yang dibangun seperti itu. Apa yang membuat ini menjadi penting untuk anak muda, Mas? Ya, dari sudut pandang. Ya, dari bukan kacamata ya. Ya. Bahasa Jawanya pojok paningan. Nah, ya. Pojok paningan. Jadi kalau ngomong tentang gamelan kemudian kita langsung terbawa dalam situasi nuansa mistis. Ya. Orang yang belum pernah kenal gamelan biasanya ngomong gamelan, wah mistis, wah magis dan lain sebagainya. Padahal mungkin tidak langsung ke sana sebetulnya. Jadi yang kalau cara pemaknaan yang sepele dan gampang, sebetulnya gamelan itu kan terdiri dari bermacam-macam instrumen, atau kalau orang Jawa nyebut rician. Jadi bukan bukan musik yang sifatnya individualisme gitu loh. Jadi terdiri dari minimal kan 15 rician, minimal 15 orang juga. Jadi ini kan komunal ya, jadi butuh orang banyak untuk menyajikan, untuk melengkapi seni pertunjukannya butuh ditonton oleh orang banyak juga, penikmatnya juga orang banyak, sehingga apa yang sangat penting? Kebersamaan, sepele sebetulnya. Jadi otomatis ketika kita ngomong tentang gamelan, belajar gamelan, bermain gamelan, kita tuh belajar kebersamaan sebenarnya, memupuk rasa kebersamaan itu. Ya, karena ketika bermain gamelan lalu ada ego yang muncul di situ, akhirnya harmoni itu tidak terbangun gitu. Oh iya, jelas. Karena kalau ini agak ke belakang ya, jauh. Jadi kalau nenek moyang bangsa Jawa ini kan sudah menggambarkan keindahan gamelan. Jadi bahwa ririh, rampak, waradin. Jadi keindahan gamelan itu ketika suaranya itu rata-rata. Jadi tidak ada satupun rician yang itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Ririh itu seperti lirih ya, lirih. Tidak keras, tidak lemah. Jadi lembut. Ya bukan lembut juga ini. Kadang-kadang sulit Mas bahasa Jawa. Medium gitu ya, medium ya. Iya, medium. Jadi supaya ini para milenial tahu gitu ya. Ririh itu apa sih ririh? Ya. Lalu rampak itu kan
serentak gitu ya. Serentak rapet gitu ya. Gitu ya. Jadi estetikanya itu ketika keseimbangan itu tercapai. Jadi tidak ada satu instrumen pun yang menonjol. Nah, ini dalam kehidupan kita terapkan. Kalau sudah main gamelan, tukang becak, maaf, insinyur, maaf ya, guru, tukang ngarit, dan lain sebagainya, kalau udah main gamelan itu stratanya sama. Ya, artinya harus melepaskan baju kebesarannya gitu ya. Betul. Karena kalau kebesaran kenapa dipakai, kenapa nggak disekeng gitu kan? Iya. Sekeng itu bahasa Jawanya apa ya? Jadi salah satu unsur edukasinya adalah ketika belajar gamelan ini bukan melulu pada keterampilan, pada skill atau pada hasil yang dihasilkan dari suara-suara gamelan, tetapi lebih pada kebersamaan. Artinya ketika dalam gamelan ini ada berbagai macam instrumen, itu kalau kita memukulnya tidak dengan satu perasaan yang sama rasa, sama rata, gitu ya, tidak memunculkan harmoni yang indah gitu ya. Iya betul. Jadi memang yang ditonjolkan rasa. Guru-guru saya itu selalu dulu membuka kelas gamelan atau pelajaran atau kuliah tentang gamelan ini dengan pendahuluan. Gamelan itu mainannya orang tua. Sebetulnya gamelan itu sebenarnya mainan orang tua. Artinya bukan orang tua yang tuyuk-tuyuk, bukan ya, tapi tua mungkin pada sisi rasa. Ya, gitu sisi rasa. Jadi nggak mungkin kalau dulu memang sangat ketat. Jadi bisa dikatakan ora bakal lah. Nggak mungkin anak kecil, anak TK ini bisa belajar gamelan ini sangat bagus, sangat ngelotok lahir batinnya gitu loh. Mesti yang levelnya sudah menengah ke atas gitu. Nah, ini permainan rasa orang-orang yang sudah memang rasanya gitu ya. Kuncinya tapi ada salah satu teman saya yang sudah tua tapi rasanya seperti anak-anak juga ada. Ada ya. Tapi nggak apa-apa, tidak usah dibahas gitu ya. Siap. Itu teruskan. Iya. Jadi memang selain kebersamaan tuh rasa. Jadi ini akan saya ceritakan pengalaman dari salah satu guru gamelan yang ada di luar negeri. Jadi memang gamelan ini ternyata sangat memberikan dampak yang mungkin bagi kita yang sekarang di sini sering sekali lihat gamelan, kelas gamelan tuh biasa-biasa saja, santai, bisa sambil santai lah kelasnya tuh tidak seformal di luar. Tetapi ternyata kalau di luar negeri anak pangker gitu kan, sandangannya ya kayak gitu kan, mungkin datangnya jelang-jeling begitu. Tapi ketika sudah mulai belajar gamelan, dikenalkan etika, kemudian diajak rasanya menuju ke kelembutan, kesetaraan, itu biasanya berapa kali pertemuan atau pada level-level tertentu, kemudian tiba-tiba merunduk sendiri, akhirnya ini mempengaruhi sikap. Nah, ini yang memang ini bukan cerita bohong, tapi memang ada yang pernah bersaksi seperti itu, dan tidak hanya 1-2 guru yang mengatakan demikian. Jadi memang datang tidak sopan, nanti pulang sangat sopan kan gitu. Nah, kalau bicara tentang bahwa gamelan ini akan mempengaruhi etika, saya jadi merasa gimana ya, antara miris dan prihatin ya ketika kita menyikapi gamelan, bahwa kita sebagai pelaku gamelan kadang-kadang menyikapi gamelan ini pun hanya sebatas sebagai sebuah instrumen. Tapi satu ketika ada satu pengalaman yang menarik ketika waktu itu saya berkolaborasi dengan salah satu teater boneka di Melbourne namanya Snuff Puppet. Itu kita pentas kalau nggak salah di Darwin itu ya, di Darwin. Dan kita harus, karena kita tidak membawa instrumen, kita harus meminjam beberapa instrumen. Kalau tidak salah waktu itu kita harus pinjam bunang, beberapa bilah bunang, lalu tidak komplit gitu ya? Tidak komplit pokoknya. Nah, kita meminjam ke salah satu, kalau di sini yang mungkin setara dengan sekolah menengah pertama SMP gitu ya. Kita pinjam salah satu itu. Dan kalau melihat jenis gamelannya itu hanya gamelan. Ya, saya tidak mengatakan itu hanya gamelan besi, tetapi kalau di sini kan gamelan yang lebih grade-nya lebih atas kan yang perunggu gitu kan. Artinya kalau besi itu gamelan biasa, itu akan ada di sanggar-sanggar, akan ada di banyak, karena mungkin secara harga lebih murah gitu. Betul. Ya. Nah, alangkah kagetnya saya ketika waktu itu kita hanya meminjam beberapa instrumen itu oleh salah satu murid, itu bukan guru, bukan pengerawat gamelan itu. Jadi ada salah satu murid yang mengatakan,
kenapa tidak dibawa semuanya? Kenapa tidak diboyong semuanya? Karena ini akan mempengaruhi harmoni. Seorang anak SMA bisa mengatakan seperti itu ketika kita hanya akan meminjam beberapa instrumen. Artinya betapa bagaimana mereka ini menghargai instrumen itu menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Bisa. Nah, ini satu pengalaman menarik, dan di situ saya merasa seperti apa ya, antara malu dan ya malu. Kok iso ya sekelas ada SMA bisa mengatakan seperti mengingatkan kita gitu. Tapi bisa juga karena begini, jadi mereka itu jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap gamelan itu, terhadap posisinya gamelan ini konvensional. Dan dia juga dibekali, biasanya kalau orang barat ini tidak tanggung-tanggung kalau sudah tertarik dengan gamelan, tidak hanya orang barat ya, orang timur ya, mancanegara lah. Ini kalau sudah tertarik dengan gamelan, mereka nggak hanya sekedar medianya itu, physically gamelan itu tidak cukup itu saja, tetapi mereka langsung nyari literaturnya biasanya. Oh, gamelan itu dulu bagaimana sih perkembangannya dari dulu sampai sekarang? Oh, kelengkapannya sekian. Oh, bermacam-macam warna suara. Oh, ini kalau itu nggak ada, efeknya apa? Kalau ini ada, sehingga kalau mereka mengenalnya itu sudah komplit dulu. Ketika kita mencoba nyopot satu gitu, mereka biasanya lebih lebih apa ya, lebih kritis daripada kita. Kalau kita kan lebih luwes karena mengingat situasi, kondisi dan kebutuhan. Kita kan memang seniman yang luwes gitu kan. Wah lentur kan, lentur, mau apa, format kecil juga bisa, mau format besar juga bisa. Nah, tetapi memang yang menjadi yang yang menjadi catatan saya adalah kadang-kadang kita sendiri merasa mungkin karena kita bisa memproduksi gitu ya, tetapi ketika dalam proses penghargaan pada satu instrumen gamelan itu seperti ketika ada salah satu museum di Belanda atau di mana yang ketika kita harus masuk, kita harus sterilkan dulu supaya gamelan itu tidak tertular oleh. Oh, ada itu di Belanda ada. Ya kan, artinya itu bagaimana memperlakukan gamelan. Satu pertanyaan tentang, kita mungkin akan sedikit flashback gitu ya. Saya pernah mendengar bahwa gamelan ini adalah buatan para dewa-dewa. Betul. Ya. Ini menurut Mas Anon Suniko selaku komposer, selaku pelaku seni gamelan yang harus yang seperti kita berada pada satu masa transisi gitu ya. Masa transisi artinya kita dihadapkan pada situasi masa lampau, tetapi kita juga dihadapkan pada situasi masa kini. Menurut jenengan gimana ini, Mas? Pendapat tentang gamelan adalah buatan para dewa. Ya, ini saya juga harus flashback. Jadi ketika saya mengenal gamelan itu tidak langsung diceritakan atau saya langsung tertarik kepada sejarahnya. Tetapi lambat laun ketika kemudian rasa ingin tahu ini juga ada, lalu saya pernah mendapatkan keterangan dari seorang narasumber tentang sejarah gamelan. Itu memang sangat banyak literatur yang menyebutkan kalau gamelan itu kan ciptaan para dewa. Jadi munculnya salah satu namanya adalah gamelan Lokononto Betara Guru itu. Kemudian gamelan pertama katanya yang tercipta itu namanya gamelan Surendra, yang kemudian menjelma menjadi gamelan Slendro kan begitu. Oh, gitu. Larasnya Slendro milik Bathara Indra pada waktu itu, dan lain sebagainya. Banyak sekali versi. Tetapi begini, kalau pemaknaan saya, pemaknaan moderat ya. Jadi karena untuk merunut kebenaran itu, ini kan soal keyakinan ya, dan apakah kita ketika kita meyakini itu ada efeknya? Oh, jelas sangat ada. Jadi perlu diketahui bahwa ketika kita main gamelan, kita sudah khusyuk, ini kan gamelan itu tidak lagi apa ya, kalau hubungan manusia ya horizontal lah. Ini sudah seperti semedi, tetapi medianya kan bermain gamelan. Sehingga dengan bekal-bekal itu tadi, bekal-bekal mitos, ada cerita, ada legendanya, itu kadang-kadang bisa mengantarkan kita lebih jauh gitu loh, membangun imajinasi gitu ya. Jadi kan seniman kan begitu sebetulnya kan tentang imajinasi. Wiyoga gitu betul, kan. Itu kan begitu. Jadi melakukan
ya, yoga. Dan gitu bagi ya? saya itu sangat perlu diketahui oleh siapapun yang belajar gamelan, siapapun yang mencintai gamelan. Kalau pecinta gamelan total ya memang harus mau belajar apa sih dibalik gamelan itu sebenarnya apa gitu loh. Jadi bagaimana etikanya menghadapi gamelan gitu ya. Iya, dan memang dari sejarahnya ketika gamelan ini kan sudah sangat rentangnya panjang sekali perkembangannya. Kita bisa katakan yang masih bisa di logika keterangan-keterangan dari para ahli adalah tentang berkembangnya nada. Ya. Dari satu nada berkembang menjadi dua nada, contohnya gitu. Di ensemble kita, ensemble kuno kita, gamelan Pakurmatan, kita mengenal kodok ngorek yang hanya terdiri dari dua nada kan begitu kan, yang seperti iringan manten itu. Kemudian berkembang tiga nada, ada gamelan Monggang, benar-benar tiga nada. Ya. Dan pada zamannya ini ya kalau kita bisa bayangkan ini seperti kalau kita nonton apa ya, Korean band itu loh, apa ya, K-pop itu loh, BTS atau Blackpink itu ya, seantusias itu masyarakat pada zamannya gitu loh. Lalu berkembang lagi menjadi 4 nada, lahirlah gamelan Coro Balen yang mungkin penafsirannya, oh ya, Coro Balen ada pengaruh kebali-balian atau cara seperti orang Bali memainkan gamelan kan begitu. Cara Bali gitu, pakai imbal kan begitu, sistemnya imbal. Kemudian lengkaplah ketika puncaknya adalah ketika gamelan ini terdiri dari 5 nada pokok. Nah, ini dari 1 nada menjadi 5 ini juga ini sangat panjang. Oh, itu sebuah proses juga ya. Proses juga. Tidak lalu serta-merta gamelan itu menjadi 6 nada itu bukan enggak ya? Tidak. Jadi setelah berkembang ini buktinya kita bisa temukan banyak hal. Gamelan sekanten lah yang ada semenjak zaman Mojopahit. Itu juga sudah terdiri dari 5 nada yang sudah lengkap. Meskipun memang secara fisik bentuknya beda ya, bentuknya beda dan memang kebutuhannya memang beda ya. Kemudian diwariskan ke Demak, kemudian ke Mataram dan lain sebagainya. Ini ketika menempuh perjalanan panjang ini, 5 nada ini dikembangkan lagi rinciannya. Yang tadinya hanya mungkin sedikit bilah atau beberapa pencon, ini kompleks. Ditambahi rebab yang berdawai, kemudian siternya masuk, kemudian kendang tidak cukup hanya 1 atau 2 kendang, kemudian ada bahkan sekarang kalau lengkap 4 kendang kan, ketipung, ageng, ciblon, kemudian kan kosek kan begitu. Berkembang gambang yang berasal dari kayu, bahkan sampai sekarang pun sudah ada beberapa ahli yang mengembangkan. Jadi ketika ini suara apa namanya, bonang penembung ini kadang-kadang mengganggu ini ketika kita sedang membunyikan gending-gending yang suasananya ini lembut harusnya, tetapi tiba-tiba mau belum gitu belum. Nah, peneliti sudah mulai memikirkan, kalangan intelektual karawitan, diciptakanlah instrumen yang karakternya range nadanya ini serendah seagung penembung tetapi lembut nuansanya, harus diciptakan baru. Nah, tetapi memang tidak sepesat dulu, karena kalau dulu kan yang diubuk-ubuk cuma gamelan mas, tiada yang lain kan kalau di semesta kita lah, di alam kita. Sekarang orientasinya kan banyak ya, ekspansi musik barat juga banyak sekali, berbagai model. Jadi masyarakat kita sendiri, generasi muda sendiri nggak fokus gitu loh untuk mengembangkan gamelan sebagai produk asli Nusantara ini, nggak fokus, sehingga dan juga kebetulan generasi kita lebih suka sesuatu yang sifatnya kebarat-baratan gitu ya. Kebarat-baratan, spektakuler, instan, praktis. Gitu. Generasi yang konsumtif mungkin ya. Tidak produktif tapi lebih konsumtif ya. Termasuk itu. Jadi lebih, kalau saya bahasa kasarnya gagap mas. Jadi lebih suka nyerap yang dari luar daripada fokus terhadap apa yang kita punya, kemudian mengoptimalkan apa sih yang bisa kita perbuat dengan yang kita punya. Tapi atau mungkin itu makanya ada sebuah anggapan bahwa gamelan ini sudah karena mungkin sudah terlalu tua ya, lalu proses menggalinya juga lebih sulit ketika harus memahami gamelan, karena mungkin instrumen jenisnya juga banyak. Lalu generasi muda kita lebih suka sesuatu yang
instan, yang mudah cepat dipelajari. Iya, betul. Seperti itu ya. Iya. Jadi kalau bisa dibayangkan aja, teman-teman yang serius mempelajari gamelan itu kan kalau ideal kan masuk ke sekolah menengah kejuruan yang seni. 3 tahun atau 4 tahun, masuk ke perguruan tinggi seni minimal 4 tahun. Lama ternyata. Nggak sabar generasi itu, generasi masa kini banyak yang nggak sabar itu, pengennya dia cepat bisa menggunakan gamelan, dia cepat bisa bermain gamelan, bisa mengambil manfaat dari gamelan, bisa menjual gamelan contohnya gitu. Jadi dan saya pikir mungkin juga kalau kita bicara gamelan pasti tidak lepas dari sesuatu tradisi, gitu, suatu tradisi. Mungkin secara metode pembelajaran hampir-hampir sama dengan karena menarik ketika kemarin kita berkolaborasi dengan salah satu seniman dari Bandung namanya Mas Asri. Dia adalah pemain sitar India. Jadi dia Mas Asri ini belajar di India itu selama 10 tahun dan memang untuk proses bisa memegang instrumen sitarnya ini butuh waktu kurang lebih 3 tahun. Dan selama 3 tahun ini eksplorasinya beda dengan apa yang menjadi tujuannya menjadi pemain sitar. Artinya dia diberikan hal-hal yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan sitar gitu. Artinya ya memang belajar sesuatu, belajar musik tradisi itu tidak semudah ketika kita belajar dengan musik modern gitu. Iya, beda sekali disiplinnya. Iya. Bahkan yang saya tahu, saya pernah mendengar kalau zaman dulu sinden-sinden yang ampuh ya. Mungkin sekarang yang usianya sudah lanjut usia. Dulu kalau belajar sinden itu ya di dekat air terjun. Harus bisa mengalahkan suara air terjun itu. Contohnya begitu. Jadi kalau kita melihat sekarang kan ngapain belajar di tempat yang seperti rodoidan gitu kan. Tapi ternyata memang beda. Yang belajar secara instan dan di ruangan yang ber-AC, ruangan yang tertutup, enak banget, itu memang kualitasnya memang beda dengan yang belajar bersama alam. Mungkin teknik vokal. Kan kalau bicara tentang sinden saya jadi teringat almarhum ibu saya, dan kebetulan almarhum saya juga sinden. Mungkin secara teknis sudah menguasai gitu ya, tetapi untuk berani tampil ini benar-benar membutuhkan nyali yang yang besar. Dan itu tidak seperti teman-teman sekarang ya. Artinya mungkin secara pembekalan ilmu, tapi mungkin ada plus minusnya juga. Kalau sinden dahulu itu sebenarnya sudah menguasai materi, tapi untuk mungkin ada rasa aku belum pantas untuk turun wangun gitu lah ya. Belum bangun gitu ya. Tapi kalau mungkin dari anak-anak sekarang lebih percaya dirinya ini yang lebih oke gitu ya. Gitu. Nah, kalau tadi kita bicara soal gamelan dengan metode pembelajarannya, dengan konsekuensi yang harus dilakukan dan dihadapi oleh pelaku gamelan ini, lalu tiba-tiba ada sebuah teknologi yang membuat gamelan ini menjadi lebih mudah untuk diaplikasikan. Ketika ada musik, ada instrumen-instrumen gamelan yang disampling atau lebih disebut dengan gamelan elektronik, gitu. Nah, menurut pandangan Mas Anon, bagaimana ini tentang ketika kita bicara satu sisi gamelan itu adalah sebuah alat instrumen yang adiluhung, tetapi tiba-tiba ini diaplikasikan menjadi musik elektronik. Seperti apa? Saya rasa kita harus bisa bersikap bijak terhadap hal itu, karena bagaimanapun kita dibawa ke zaman yang semakin maju, ke zaman teknologi. Kata kuncinya adalah praktis, betul. Efektif, efisien. Yang nggak begitu, maaf, nggak jalan gitu loh. Nah, tapi kita harus bijak. Jadi gini, ini yang pernah saya lakukan. Jadi ketika mengenalkan gamelan kepada generasi yang memang sudah terlanjur, ini generasi Z, katakanlah begitu. Jadi memang ini nggak bisa dididik dengan cara konvensional. Ya memang cara mengenalkannya memang harus dari hal yang menarik mereka. Tidak dari gending-gending klasik, tapi kita serang dari gending-gending yang memang sudah kreasi. Ketika mereka tertarik, ini bukan bohong tapi ini fakta.
lama-lama mereka ketika kecanduan mereka akan mencari yang asli seperti apa. Itu keyakinan saya dan sini sudah terbukti beberapa kali ketika kita bisa bijak menyikapinya. Karena begini, kan sangat manusiawi ya, ketika kita sangat protektif, kita sangat keras terhadap apapun yang mungkin generasi muda akan lakukan dengan segala kekhawatiran kita, itu justru mereka akan semakin gila, tidak terkontrol dan akan menjauh. Tetapi dengan penyikapan yang lebih terbuka, dan kita harus lentur, karena kalau kita lentur kita akan bertahan, kita akan lebih kita elastis ya, jadi masih mulur mungkret ya. Tapi kalau kita kaku itu akan patah. Dan efeknya memang regenerasinya saya tidak bisa jamin ini bisa berlangsung. Nah, artinya sebenarnya kita hanya butuh sebuah metode gitu ya. Metodenya harus yang fleksibel, tidak boleh kaku, gitu ya. Betul. Termasuk kemudian ketika mereka lebih kenal elektronik musik dulu gitu loh. Mereka kan nggak mungkin maaf, mereka nggak mungkin tahu gamelan dulu, kemudian baru mengenal musik elektronik dan lain sebagainya. Dan mereka dan pasti mereka menganggapan ketika kita bermain gamelan, aku tinggal gini aja udah bisa. Betul. Gitu ya. Mereka itu kenal dari hal yang maju dulu, yang kini dulu gitu loh. Jadi kita emang harus hati-hati masuknya. Jadi ini soal cara saja. Tetapi ketika apapun jalannya, ini musik elektronik hadir, teknologi musik hadir, ya kita harus bisa ini saja. Kalau saya bilang, kita harus bisa memanfaatkan teknologi, jangan kita dimanfaatkan oleh teknologi. Jangan sampai gamelan ini rusak gara-gara teknologi. Tetapi bagaimana caranya hal-hal yang prinsip dalam gamelan, keseimbangan yang tadi saya ungkapkan di awal, ini bisa tersupport oleh kecanggihan teknologi. Kalau dulu apa-apa analog, nabuhnya gamelan tuh kamu harus hati-hati. Pokoknya di sana nggak denger loh kamu main, kamu terlalu keras. Analog semua, jadi nggak semua orang mampu untuk menuruti standar keseimbangan. Tetapi dengan teknologi yang sekarang sudah maju, tata suara, kalau maju banget itu sebenarnya bisa dikontrol gitu loh. Artinya saya bayangkan ketika penabuh pokeng punya speaker kontrol sendiri untuk mengukur, kemudian tidak hanya secara auditif suaranya keluar, tapi ada grafiknya yang kamu kekerasan, ini ada indikatornya. Maksud saya, khayalan saya itu sampai ke sana. Jadi tidak kok teknologi datang kemudian wah ini gamelan hanya dengan teknologi ini gamelan bisa dimainkan hanya oleh satu orang, wah aku ora payu dan lain sebagainya. Pong bakul gamelan ciloko dan lain sebagainya kan. Jangan seperti itu gitu loh. Jadi kan banyak juga sih yang berpikiran seperti itu. Iya, banyak sekali. Ada juga beberapa teman yang dulu ketika dia dia dulu pemain gamelan konvensional, dia komunal gitu bersama teman-temannya, tapi lalu tiba-tiba dia beralih aliran. Ya mungkin secara kalau kita bicara dalam tanda kutip secara ekonomis pasti akan lebih lebih menguntungkan ketika kita bermain gamelan dengan minimalis dengan teknologi minimalis, gitu ya. Walaupun secara rasa seperti ketika kemarin kita talk show, kita podcast dengan salah satu teman lama saya, Mas Rendra. Dia mengatakan bahwa sebenarnya teknologi juga tidak semuanya bisa menjamin hasil yang baik. Artinya ketika kita bicara soal kemarin kita membahas soal bagaimana seni pertunjukan itu dibikin daring gitu ya. Dalam bahasa dia mengatakan bahwa alih wahana ini kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti halnya ketika misalnya tontonan wayang kulit itu dibuat streaming, dibuat virtual gitu-gitu. Artinya ketika kita menonton sebuah pertunjukan wayang kulit katakanlah di YouTube gitu ya. Betul. Bagi orang awam ya fine-fine aja sih, tapi bagi kita yang pernah merasakan tontonan itu live pasti ada sesuatu yang hilang di situ. Oh iya, jelas. Pasti ada sesuatu yang hilang. Iya, sama aja. Jadi ketika ini saya ngomong tentang proses kreativitas gending atau apalah yang dengan gamelan gitu ya. Kalau prosesnya ini manual, ini kadang-kadang ini yang pernah saya alami ketika saya hanya berbekal notasi 1 lembar.
kemudian notasi ini saya copy, saya sebarkan ke teman-teman, nanti yang terjadi di sana ini tidak sesuai dengan notasi. Bukan jelek tetapi malah berkembang. Jadi kita kadang-kadang mendapatkan feedback, masukan, cacatan, kritikan dari teman ketika wah ini nggak enak, tambah ini dan lain sebagainya. Atau ketika ini dimainkan, wah ini kayaknya tadi kalau 2 kali kecepatan ini harus 4 kali, tapi harus variatif dan lain sebagainya. Kalau kita bekerja dengan teknologi yang semakin meminimalisir keterlibatan orang lain, ini interaksi ini pasti efek akan hilang. Ini memang, dan kita tidak akan mungkin mendapatkan feedback ketika kita main secara komunal gitu ya. Betul. Jadi tapi itu juga tidak sepenuhnya jelek ya, artinya negatif, tidak. Ya, pasti akan ada sesuatu yang baru, itu pasti ada sisi akan ada sisi pro kontra, akan ada sisi positif dan negatif. Tergantung bagaimana kita menyikapi hal itu. Betul. Dan saya akan menyambung tadi ketika teknologi ini tidak seluruhnya bisa membuat penampilan atau presentasi estetik seni budaya kita makin bagus. Tidak semuanya menjadikan semua itu bagus. Ada yang justru itu mereduksi rasa, mereduksi interaksi, efek interaksi antar pendukung, antara komposer dengan pendukungnya, kedekatan emosinya ini juga jadi agak berjarak. Tetapi kadang-kadang kita harus ingat bahwa esensi dari karya seni sebetulnya adalah ini kan soal rasa, transfer energi. Kalau nanti sudah pada level tertentu, sebetulnya medianya apapun, asalkan memang spiritnya itu memang sudah kental lah. Bendera yang mau diusung itu apa, dengan bekal dan basic yang jelas. Biasanya medianya apapun, kadang-kadang campur, kadang-kadang sama sekali tak ada yang native instrumen, semua sintetis semua, itu sama saja. Yang namanya transfer energi juga tetap akan berhasil, sehingga apapun medianya kadang-kadang penonton atau audiens bisa saja cepat tersentuh gitu daripada yang analog menggunakan, padahal ini menggunakan gamelan asli, tetapi belas nggak, ini konser tapi kok saya belas nggak ngerti, nggak merasakan indahnya di mana. Dan iya, gitu jadi kalau soal ini tentang konektivitas antara komposer, karya seni itu sendiri dan audiens, ini akan kita harus kembali hati-hati untuk ngomong itu, karena konteksnya ini sangat berbeda. Dan ya gitu tadi, ini soal transfer energi ini kan bisa dilakukan bukan karena ini tidak mengenal medianya apapun. Jadi apapun medianya, ini soal kepandian kita atau kepiawaian kita dalam mengendapkan rasa kita, mentransfer apa yang kita punya lewat apapun medianya. Ya, dan tentu saja mungkin juga bukan klasifikasi ya, tapi lebih pada bagaimana kita memperlakukan seperti halnya jenjang pendidikan gitu ya. Artinya ketika kita memperlakukan satu menyuguhkan satu komposisi musik kepada anak TK, itu kita tidak bisa menyuguhkan sesuatu komposisi yang seperti anak SMA. Artinya memang juga perlu segmen penonton yang kalau tepat juga. Kalau saya gitu lebih cenderung ketika kebetulan situasinya itu sekarang seperti ini, bahkan sebelum pandemi memang kita sudah dihadapkan ke ini era maju ya, ini era maju. Jadi globalisasi, kemudian ibaratnya ketika tembok yang tinggi ini kemudian dilepas, sehingga yang namanya kita kalau ngomong gamelan ini otomatis kalau dulu hanya dikenal oleh orang-orang tertentu di mancanegara, sekarang dengan sangat cepat diketahui dan menyebar dengan sangat cepat. Sehingga gamelan akan berbenturan ke berbagai kalangan atau selera. Nah, ketika sudah seleranya itu banyak, nggak mungkin lah. Tadi Anda mengatakan kalau untuk audiens yang kalangannya memang ini kanak-kanak TK atau SD, nggak mungkin lah kita menyajikan gending-gending yang berdurasi panjang dan lain sebagainya. Sama musik yang sulit untuk dicerna. Jadi bayangan saya ketika ada ruang-ruangnya, ini segmen gamelan klasik, ya sudah, hidupnya ya nggak bisa dipaksakan merengkuh area yang lebih
luas gitu loh, kecuali dengan trik-trik khusus atau memang totalitas kerja masyarakat mendukungnya. Kemudian ketika orang Afrika pengen kenal gamelan, tetapi latar belakang mereka ya Afrika begitu ya, jadi ya memang gamelan harus dibikinkan kamar yang memang applicable untuk orang Afrika, orang Jepang, orang Amerika, orang Australia dan lain sebagainya, termasuk di dalam negeri sendiri. Kadang-kadang adiluhung lalu menempatkan posisi gamelan klasik ini di atas segala-galanya. Kemudian mohon maaf sekali lagi, menganggap rendah ketika gamelan itu ternyata juga ada pada musik-musik jadilan. Gamelan ada muncul pada musik-musik campur sari yang dianggap rendah. Itu menurut saya sudah tidak perlu berlaku lagi. Kita hormati ruang-ruang itu sebagai kamar-kamar tertentu, karena tanpa kehadiran gamelan di macam-macam kamar itu tadi, itu ya gamelan tidak bisa berkembang secara lebih luas gitu loh. Artinya kalau kita masih memandang kasta-kastanya ini, wah ini yang paling tinggi ini, kemudian jadilan itu saron jadilan itu rendah, kemudian apalagi kalau sudah wah itu kan gamelan kesenian rakyat itu. Nah, akan mengkotak-kotakkan. Jadi ada kasta. Itu ya. Kita hormati dengan membuat segmen-segmen yang orientasinya memang kepada siapa sih yang pengen kenal gamelan, coba lihat latar belakangnya, seleranya gitu loh. Jadi kita kita hidupi di sana, kita buatkan kamar A, B, C, D, E. Karena kadang-kadang saya ngiri kalau lihat musik barat. Musik klasiknya hidup dengan sangat bagus sampai sekarang ya, kontinuitasnya terjaga. Kemudian kesini sudah sampai lahirnya elektronik musik EDM, itu kan melalui beberapa pemekaran ya, dari jazz, kemudian macam-macam genre ya Mas ya. Proses panjang ya, ada blues, ada reggae dan lain sebagainya, ada pop, ada. Nah, kalau di kita ada dangdut. Ya, kenapa gamelan nggak bisa gitu loh. Jadi gamelannya itu, tetapi dengan tidak menghilangkan yang basic, yang klasik, kita sudah tempatkan pada ruang yang semestinya. Kemudian ini butuh kepedulian banyak pihak ini untuk mau nggak menghidupkan gamelan pada ruang kamu? Oke, kasih tempat, kita dukung. Mau nggak kamu latar belakang kamu apa? Itu oke. Pakai gamelan untuk rock, oke, silahkan. Untuk lainnya, itu jadi ketika mendengar penjelasan dari Mas Anan itu jadi teringat kata-kata dari almarhum berdengkotnya aku Enika, Mas Jaduk Baryanto almarhum ya. Jadi waktu itu nggak tahu tiba-tiba beliau mengatakan bahwa ya kalau kita bicara gamelan sebagai sumber nada, kita pasti akan terbelenggu oleh konvensi atau aturan-aturan main yang sudah ada, bahwa saron itu nabuhnya harus pakai tabuhnya, gong itu harus dijagur, kendang harus di. Tetapi ketika memperlakukan gamelan sebagai sumber bunyi, nah ini pasti akan lain. Mungkin ini ada kaitannya dengan ketika gamelan untuk orang Afrika, gamelan untuk orang Amerika, pasti harus memperlakukan gamelan sebagai sumber bunyi, bukan sebagai sumber nada gitu. Jadi maksud saya juga sama. Jadi ketika gamelan, sebuah perangkat gamelan lengkap ini kemudian dihidupkan oleh orang yang latar belakangnya sama sekali tidak mengenal budaya Jawa, ya tidak harus. Saya rasa tidak harus dengan tradisi maupun ritual bagaimana orang Jawa ketika mau menabuh suatu gending diawali dengan berdoa, membakar kemenyan, memberikan sajen dan sebagainya. Tidak harus kan? Artinya kan memang kita biarkan dan kita hormatilah siapapun, backgroundnya apapun, ketika menghormati gamelan ini sebagai media baru, media mainan mereka, ya sudah, silakan. Sebagai sumber bunyi silakan. Tetapi kalau sudah, contohnya orang Amerika pengen belajar gamelan, memang kemudian lebih cenderung kepada karawitan konvensional, gending-gending. Ya mau nggak mau kamu harus ikut aturan konvensional gitu loh. Dimanapun Anda berada, kamu harus ikut. Karena secara komposisi itu kita sudah punya itu. Iya, sudah ada. Iya, itu pakemnya kan sudah
kesepakatan yang sudah membeku dan sudah disepakati oleh semua pihak. Jadi ini memang sudah matang gitu loh, nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Tapi kayak seperti misalnya girongan Parabesan Muarabangun nggak bisa dibahasa Inggriskan gitu kan, ya jadi lucu gitu ya. Ya beda ya. Nanti malah kejiret sendiri, nanti kecedet-cedet nanti lidahnya ya. Wong saya pernah ditanya, itu artinya apa Parabesan Muarabangun dalam bahasa Inggris ini? Ya saya pusing wong, ya kan? Dalam syair-syair atau sastra-sastra Jawa itu kadang-kadang kan kalau kita bisa menganalogikan, kita sedang membaca atau melantunkan syair kan begitu. Ada yang sampiran, isi kan begitu kan? Ada yang sampiran, isi, sampiran. Nah kadang-kadang kan nggak ada konektivitasnya. Baris pertama itu, kedua itu, kok yang ketiga lain gitu loh. Kok berbicara tentang apa namanya? Kalau Parabesang itu kan pitutur ya untuk orang berkeluarga kan begitu kan, tentang pria dan wanita. Itu saya mungkin saya masih agak nyambung. Kalau kita sudah bicara wangsalan itu sudah repot lagi. Itu gitu repot kan? Lagi makanya. Repot lagi misalnya kita kosakatakan menjadi, kita alih bahasakan menjadi bahasa Inggris kan jadi lucu lagi. Gitu kan? Sehingga wangsalan akan lebih pantas ketika orang di luar Indonesia, di luar Jawa ini, ketika mereka memiliki seperangkat gamelan dan ingin bermain-main dengan gamelan, ya sudah, bawalah latar belakang kalian dengan media gamelan. Jadi tidak perlu terlalu memaksakan idiom, ya spiritnya, ya apapun yang ada, malah nggak nyampe nanti, malah nggak nyampe karena memang backgroundnya memang beda. Kalau mau sampai ya itu tadi yang saya katakan, kan butuh 4 tahun sampai 8 tahun untuk belajar itu kan, jadi nggak bisa singkat sentuhan langsung dengan gamelan, tapi mungkin secara psikologi harus belajar rasa. Betul. Harus belajar beradaptasi dengan nada-nada yang biasa mereka mendengarkan, nada pentatonis. Tiba-tiba harus mendengarkan nada slendro, dan ini kan aneh juga kan? Aneh karena bagi orang di luar sana juga sangat aneh. Ada orang yang nggak suka dengan gamelan, menganggap gamelan ini adalah musik yang terdiri dari suara-suara fales karena nggak punya standar. Nggak sama, itu bikin di telinga sakit dan lain sebagainya. Tapi orang yang suka kan bilang, meskipun mereka nggak ngerti ceritanya gamelan itu bagaimana membuatnya, tapi ini indah sekali karena suara gamelan ini suara yang magis, mistis. Ini gelombangnya menggaung-gaung aneh, dan ini, dan bahkan beberapa ahli mengatakan bahwa gamelan itu kalau di stem dengan standar yang sama, itu mungkin ketika dibunyikan satu persatu dibunyikan bareng, ini pasti akan malah justru menjadi fales. Ya. Gitu ya. Karena ini kalau konsep pelayangan gamelan, jadi suara gamelan ini bisa menciptakan harmoni yang seperti harmoni yang sudah kita biasa dengar ya. Kalau gamelan Jawa konvensional dibunyikan, suaranya seperti itu. Itu kan karena ada mulur mungkret, jadi antara nada rendah dengan nada tinggi ini ternyata tidak berjarak mutlak atau sesolid musik barat. Jadi C rendah dengan C sedang, C tinggi ini intervalnya pasti dan tetap. Sementara di gamelan ini satu instrumen saja tidak begitu. Antara gender dengan selentem akan beda lagi, dengan saron beda. Ini tumpuan-tumpuan ini yang justru menjadi keistimewaan kan begitu. Yang artinya kalau kita bicara dari yang fales-fales itu ketika bersatu kan menjadi harmoni yang indah gitu ya. Kembali ke kebersamaan. Tadi kan kita membuka ini dengan gamelan, ada tentang kebersamaan ya. Kita memang belajar gamelan ini memang yaitu tadi kita dihadapkan pada ibaratnya masyarakat atau pasangan-pasangan main yang memang berbeda-beda watak gitu loh. Berbeda watak, berbeda latar belakang. Itu gambaran kita harus mampu menyatukan itu semua kan. Dan ketika kita tidak bisa melepaskan ego kita tidak bisa melepaskan pakaian kita, ya pasti tidak akan berhasil bermain gamelan gitu ya. Nggak akan berhasil. Jadi memang ya tadi kebersamaan kuncinya, toleransi. Kemudian ya tadi kalau kita tadi menyebut rata-rata, jadi tidak ada satupun yang menonjol. Memang pamurbo atau pemimpinnya itu kendang. Kemudian kalau lagu ya rebab. Nanti ada fungsi-fungsi peran yang lain seperti gender juga penting, bonang juga sangat penting. Tapi ketika dalam sajian ini memang
volume ya rata-rata, tidak ada orang yang merasa waduh ini terlalu cepat, ini terlalu lambat. Jangan sampai itu ada. Jadi ini menyinkronkan rasa tapi tanpa ngomong, Mas. Jadi yang seperti itu. Herannya orang barat kan begitu. Ini gamelan main tanpa konduktor. Bisa cepat sendiri, bisa berhenti sendiri tanpa ngomong itu loh. Dan itu memang sudah makanan orang-orang tradisi gitu loh. Bisa saling apa ya? Ngomong rasa gitu. Itu peka. Kepekaan perasaan terhadap orang lain gitu. Betul. Gitu ya. Jadi memang kepekaan. Jadi mau nggak mau orang yang memang total belajar gamelan memang akan mengarah ke sana. Jadi kepekaannya juga diasah. Keterampilan itu hanya hal fisik yang terlihat ketika orang ini tekun belajar dan terus mengasah, itu keterampilan keluarnya. Tapi mainnya terampil. Tapi orang yang nonton belas nggak tersentuh ada juga. Tetapi ada yang mainnya biasa, bahkan mungkin menabuh kendang ini seperti orang nggak niat, tapi suaranya bisa memekakkan telinga. Ini kan soal kalau orang India taksu, orang dia bilang ini taksu. Jadi soal energi yang kadang-kadang bisa keluar dengan tidak dipaksakan, tidak dipaksakan. Bahkan ketika saya menonton sebuah film India, ketika di situ ada satu adegan seorang anak bermain gendang, ketika tabla itu, ketika dia menggunakan tenaganya justru malah tidak baik. Nggak baik. Lalu gurunya mengatakan bahwa kamu belum menggunakan kasih sayang, jadi sentuhlah si tabla itu. Sama kan? Iya kan? Dengan perasaan, dengan kehalusan hati, kehalusan jiwa. Gitu seperti rebab itu kayak begitu. Ketika ini kan merentangkan menegangkan kosoknya itu yang buat gosok senar yang ada di yang vertikal di instrumennya itu, di rijiannya. Ini kan juga butuh ini ya, energi, energinya khusus, nggak bisa diukur tuh. Karena ini akan ketegangan dari senar itu, dari kosoknya itu, ini akan mempengaruhi nanti luarannya, suaranya. Jadi semakin orang ini semakin matang rasanya, dia mampu mendapatkan atau mencapai keseimbangan ketegangan itu tadi. Ya suaranya justru akan lebih keras daripada ketika ini ditarik tegang kemudian digosok-gosokkan, itu malah nggak bunyi. Krok-krok. Nah, gitu betul ya. Itu. Ya, artinya memang lalu kalau kita bicara instrumen gamelan pada tataran orang-orang yang sudah menggunakan rasa, ini pasti tidak akan untuk para pemula, untuk para anak-anak muda, untuk orang-orang milenial mungkin terlalu jauh gitu ya. Artinya kalau saya melihat konstruksi pada aturan-aturan main pada gamelan itu, misalnya ada lancaran. Ini mungkin kalau melihat karakternya kan pasti ini sesuatu yang gembira, sesuatu yang rancak, sesuatu yang renyah gitu kan. Nah, nanti naik lagi ke ada ada ladrang gitu kan. Ada ladrang, ini masih bau-baunya masih suasana agung, suasana menyenangkan gitu kan. Lalu mungkin ada ketawang, ini sudah agak turun gitu, turun secara tidak suara gembira lagi gitu kan. Nah, kalau melihat konstruksi pada jenis-jenis pola atau pola permainan pada gamelan, menurut saya juga ini sebuah metode pembelajaran atau sebuah kaca, sebuah pengilon gitu, cerminan. Itu sebuah cerminan. Sebuah cerminan dari karakter gitu ya. Spion ya. Pengilon. Kalau melihat struktur permainan pada gamelan, ketika ada lancaran, ada ladrang, ada gangsaran, ada lancaran, ladrang, ketawang, lalu ada gending. Ini seperti sebuah cerminan dari proses perjalanan. Betul. Jadi kalau manusia ini malah memang saya akan mengatakan bahwa kadang-kadang kalau orang sudah terlalu dalam belajar gamelan ini seolah-olah kita berbicara tentang hidup, kita bermain-main dengan filosofi hidup. Jadi level-level ketika dulunya mungkin tidak ada yang memikir sejauh itu, Mas. Tetapi semenjak Konservatori Karawitan berdiri di Surakarta itu kira-kira tahun 70-an itu kan, kemudian sistem pembelajarannya juga mulai dibuat sistematik, levelnya diatur.
hingga akhirnya muncul seperti stratifikasi. Levelnya itu ada alit, tengah, dan ageng kan biasanya gitu. Yeah. Gending-gending alit, gending-gending tengahan, gending-gending ageng. Ya kita bisa katakan seperti dari gangsaran kemudian lancaran bubaran, ini levelnya kan masih alit. Oke ya, kebanyakan fun dan iramanya irama yang bisa cepat diterima oleh siapapun yang baru mulai mendengar atau mau belajar. Kemudian naik ke level atasnya, nanti sampai ke ladrang, mungkin ke tawang yang garapnya sudah garap lirian, kemudian ke gending-gending yang ketok loro, itu kan ketengahan. Sudah mulai agak sedikit kompleks, lebih menep lagi, tapi belum. Nanti yang level yang paling, bukan saya tidak akan mengatakan berat, tetapi memang berat memainkan Mas, karena ini bisa berjam-jam. Itu kita kenal dengan yang namanya gending dalam bentuk pengrawit. Itu strukturnya panjang sekali. Bahkan dulu kalau sembrononya itu yang main gong, ini main gongnya itu durasinya bisa panjang sampai bisa pulang mandi dulu, makan siang, kemudian balik itu baru gong gitu loh. Sembrononya begitu. Saking panjangnya. Saking panjang, ini menggambarkan level kehidupan manusia. Jadi masa kanak-kanak, kemudian masa remaja. Banyak gejolak, banyak permasalahan dan lain sebagainya, keriangan dan lain sebagainya, asmara gitu. Kemudian level lanjut, jadi usia lanjut ketika apa-apa itu coba pelan-pelan, sabar, alon-alon. Itu digambarkan dengan gending-gending yang memang durasinya panjang, itu memang mayoritas dibawakan dalam format lirian, dalam irama yang mendayu-dayu benar-benar pelan, bikin ngantuk kadang-kadang ya. Tapi bagi yang bisa menikmati dengan bukan dengan baik, tapi dengan kualitas penikmatan yang sampai, itu biasanya makin panjang makin nikmat Mas. Jadi memang makin ngesol gitu loh gitu. Imajinasinya makin bisa kemana-mana gitu loh. Seperti halnya kalau kita melihat acara sekaten gitu ya, acara sekaten pasaran malam itu, sementara ketika kita di Masjid Agung harus mendengarkan gending-gending sekaten yang mungkin kalau kita bicara dalam karakter anak muda membosankan gitu ya, membosankan, ting kelotak karu-karuan kayak gitu, dan kita dihadapkan pada satu suasana yang riuh meriah di jalan gitu ya. Tinggal pilihan kita kan, kita mau melihat kemeriahan atau kita akan mendengarkan sesuatu. Iya, betul. Meskipun dulu sejarahnya kan siar, ini soal siar. Jadi masuknya influence Islamisasi di Jawa, itu kan sekaten ini kan menjadi media untuk mengundang orang. Memang sengaja dibuat ramai dulu, dan sengaja memang kenapa diletakkan di depan masjid. Karena ketika orang kemudian datang mencari sumber suaranya itu di mana, lalu kemudian melihat masjid, bagaimana tata caranya masuk masjid, Anda harus wudhu dulu. Akhirnya secara otomatis belajar wudhu. Kemudian kalau di dalam ini apa yang dikerjakan? Berdoa. Doanya apa? Tapi mungkin waktu itu belum ada dangdut Mas. Oh iya. Iya kan? Kalau sekarang kan di sana gamelan sekaten, di sana ada suara dangdut, ada suara backsound yang campur baur itu kan. Mau maksud hati mau ke masjid, ketarik ke dalam ya. Ketarik ke sana ya. Ya sudah. Karena itu kan lalu ya tinggal pilihan kita mau menepki rasa atau akan mengumbar mata gitu. Betul. Saya lebih suka mengumbar mata ya. Karena lebih realistis ya. Sambil diminum belum? Siap. Ya. Tehnya enak sekali Mas. Ya, ini kalau ini sudah jog-jogan soalnya. Jog-jogan. Rada bening itu ya. Bukan menyimpulkan, tapi menarik benang merah dari semua yang dibicarakan Mas Anan Suniko tadi. Lalu saya merasa bahwa gamelan ini sangat penting ya, sangat penting. Paling tidak salah satunya adalah untuk membangun karakter building dari generasi muda yang memang menurut saya sudah sangat banyak bukan diracuni ya, tetapi memang lalu banyak kegiatan-kegiatan yang lebih bisa dikatakan negatif daripada positifnya, ketika mereka sekarang hanya sibuk bermain gadget dan sebagainya gitu. Ya ini bukan saya mengatakan bahwa itu negatif, tetapi lebih banyak sisi
kurang baiknya daripada sisi positifnya. Nah, ketika itu kita sikapi adalah sebuah instrumen yang sangat penting dan sangat membangun untuk generasi muda. Persoalannya yang saya lihat itu masih banyak sekali dunia-dunia pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan yang belum yang sebenarnya dia punya waktu luang untuk mengajarkan slow gitu ya sebetulnya ya. Slow punya banyak waktu luang untuk mengajarkan bagaimana bermain gamelan. Betul. Tapi yang terjadi adalah masih banyak lembaga pendidikan yang belum mempunyai sarana dan prasarana, salah satunya adalah belum mempunyai perangkat ya. Nah, bagaimana untuk menyikapi ini, Mas? Nah, ini memang sedikit rumit dan kompleks. Jadi sedikit atau banyak? Ya setengah-tengah lah. Setengah-setengah ya. Sebelum kita ngomong tentang perangkat, tetapi memang jika tak kenal tidak sayang, kan begitu kan? Itu yang saya jadi memang harus yang katakan. pertama dilakukan adalah mengenalkan. Jadi mengenalkan dengan kita memahami selera atau pintu mana yang terbuka yang bisa diketuk dari generasi yang akan kita kenalkan dengan gamelan. Ini tentu maksudnya saja pintu mana yang bisa diketuk itu? Betul. Jadi kita tidak bisa mengetuk dengan kemudian membelikan perangkat gamelan, ayo semua dipaksa main gamelan. Ya. Ada yang nggak suka kemudian lari loh. Ya. Ya, karena memang ekspansi seni yang non tradisi, yang terutama yang berasal dari luar ini memang sudah gencar sehingga seleranya anak-anak sekarang itu memang ya cenderung ke sana gitu loh. Melihat gamelan ini memang benar-benar kuno karena mereka nggak pernah ngerti dan ini dibiarkan kan begitu. Jadi nggak pernah ngerti, dibiarkan saja. Bahkan kalau menurut saya karena mungkin juga yang membiarkan sudah nggak ngerti, Mas. Betul ya. Jadi sebagai contoh, ketika dalam soal-soal ujian itu loh, itu soal tentang ini namanya instrumen apa, apa itu aja jarang sekali keluar, sehingga anak-anak alah ngapain belajar itu karena emang ini di soal nggak keluar contohnya begitu. Jadi satu mengenalkannya juga kita juga harus memikirkan cara yang cermat. Akhirnya artinya ini seleranya anak ini bisa diketuk dari pintu yang mana ya. Jadi nggak bisa dipaksa, atau ini modelnya diiming-imingi dulu dengan yang bagaimana. Kemudian era yang sangat terbuka ini sangat mungkin bagi guru ini mengenalkan gamelan dari apa yang terjadi di luar. Begitu kalau menurut saya. Apa yang terjadi di luar? Tadi dikatakan di Australia mau minjam rician yang sebagian saja malah yang protes orang sana karena merasa ini harusnya komplit ini. Penghargaan mereka lebih tinggi. Sama halnya dengan daerah yang memang sudah bahasa Jawanya ngupokoro gamelan. Kita perlihatkan saja video-video yang terjadi di luar negeri, perlakuan mereka terhadap gamelan itu semulia apa. Kemudian di luar gila gamelan sudah dibuat dalam beberapa model tampilan dari kontemporer, ngepop, ada yang masuk ke hip hop, ada yang masuk kemana-mana gitu loh. Kita kenalkan dulu yang terjadi di luar itu seperti ini. Pengen nggak kalian kayak gini kan begitu. Kemudian harus ada aspek yang harus diseimbangkan. Jika orang di luar sana ini hanya dapat kulitnya, untuk generasi muda kita, calon penerus bangsa, kita harus lengkap memberikannya. Jadi tidak hanya wadahnya tapi isinya juga harus kita lengkapi. Jadi tidak hanya dapat kulitnya, tetapi isinya juga harus kita berikan. Nah ini prosesnya panjang memang, dan biasanya memang tidak telaten. Padahal setiap tahun pasti ada sarjana karawitan yang dicetak oleh perguruan tinggi seni. Bahkan mereka itu kadang-kadang sarjana tapi kemudian akhirnya kembali lagi menjadi pengerawit, pencipta gending dan lain sebagainya. Keterlibatan mereka terhadap bagaimana berkontribusi dalam membangun karakter anak bangsa melalui lembaga pendidikan ini masih bisa dikatakan masih sedikit, dan memang kalau menurut saya belum diakui gitu. Jadi memang apa sih pentingnya ilmu karawitan, padahal ini
ini SDM-nya ini siap ini. SDM-nya siap. Dan bagaimana cara mengenalkan tidak memang harus tergantung pada ada tidaknya perangkat gamelan. Mulailah dari itu dulu lah. Memberdayakan lulusan atau intelektual karawitan yang kemudian bisa mengenalkan gamelan ini kulit dan isinya dengan cara yang menarik, dengan wacana-wacana yang ada di luar negeri begitu. Jadi kemudian lebih pada pemahaman dulu gitu. Betul. Setelah itu barulah, nah ini yang agak sedikit lebih lebih berat memang mengadakan sarana prasarana. Karena makin kesini ya kosnya memang semakin mahal. Besar, gamelan yang dulu mungkin bisa didapat dengan harga yang hanya mungkin nggak lebih dari 100 juta. Sekarang nyatanya 200 juta, 300 juta, 500, 700, bahkan ada yang 1 miliar. Kemudian yang terjadi adalah tidak semakin membuat gamelan ini semakin populer, semakin semakin eksklusif yang kemudian tidak diminati oleh masyarakat yang terlalu mahal, mendingan buat yang lain. Beli gamelan menghabiskan ratusan juta, mendingan beli alat band. Tinggal berapa puluh juta sudah ramai sekali dan ini lebih keren kan gitu. Jadi ini soal pengadaan sarana prasarana ini memang sangat penting untuk mendukung. Nah, tetapi bukan berarti semuanya harus dalam kondisi lengkap. Perangkatnya harus konvensional, terdiri dari ini enggak. Sebetulnya untuk mengenalkan gamelan, levelnya anak-anak TK, anak-anak SD, mereka juga belum saatnya dikenalkan yang namanya gender, gambang, mungkin kendang, rebab belum ya. Masa tidak mampu sih lembaga pendidikan hanya memberikan 1 saron, 1 bunang, mungkin 1 kendang saja atau 1 gong, hanya sekedar merangsang animo mereka. Dan mungkin tidak harus yang se-eksklusif itu ya, karena ketika misalnya kita bicara gamelan berbahan perunggu pasti harganya mahal gitu. Tapi bisa disiasati dengan besi, kuningan nggak masalah, bisa lebih murah. Yang lebih gila lagi adalah ini provokasi. Ini kan zaman teknologi. Kalau saya lihat Mas Dori Harsa itu main ketipung sudah pakai pad, Kemudian kalau saya melihat di YouTube ada orang yang main perkusi tapi tidak ada alatnya, yang terlihat hanya pad. Kenapa gamelan nggak bisa seperti itu gitu loh? Kembali lagi karena produsen alat-alat musik elektronik merasa bahwa apa sih yang bisa diambil dari membuat instrumen itu, karena mereka pun juga tidak tahu bahwa efeknya belajar gamelan meskipun melalui proses ini untuk membina mental memang lebih jitu gitu loh daripada musik-musik yang individual. Walaupun sebenarnya sudah ada beberapa aplikasi pada gadget yang bisa untuk bermain gamelan gitu ya. Betul. Nah, ini ngomong-ngomong tentang gadget, cara mengenalkan mereka justru kalau saya masuk ke dunia mereka. Para komposer, para produser atau para istilahnya pembuat game itu pembuat aplikasi game itu ya. Game programmer gitu ya. Itu mestinya ekspansinya ke sana. Musik-musik game apapun genrenya petualangan atau horor atau apa, Mobile Legend gitu ya suaranya tuh gamelan lancaran jleng kleng gitu campur karo elektrik gitar. Wah, keren Mas. Jadi yang tadinya nggak tok game lama-lama suaranya kok aneh, itu suara gamelan kan begitu. Jadi justru kita ngapain nggak masuk ke sana, masuk aja sekalian, karena emang anak-anak sekarang akrab sekali dengan game, dengan gadget. Artinya lebih pada bagaimana kita membuat metode pengenalan pengenalan, lalu satu metode pengenalan, yang kedua lebih pada pemahaman terlebih dahulu. Ketika kalau kita bicara dunia pendidikan pasti yang tidak akan lepas dengan yang namanya guru gitu ya. Ya artinya kita harus memberikan pemahaman kepada guru betapa pentingnya untuk belajar
belajar gamelan ini. Dan ini juga pasti ketika kita bicara lembaga pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan lembaga pemerintahan gitu kan. Artinya yang berhak untuk memberikan instruksi itu ke para guru adalah pemerintah, lembaga yang berkaitan dengan lembaga pendidikan gitu. Betul. Dan saya mungkin akan menambahkan satu hal yang ini sekaligus saya meyakinkan bahwa salah besar kalau memandang sebelah mata yang namanya gamelan, apalagi di lembaga-lembaga pendidikan formal ya. Dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Itu salah besar kalau masih memandang sebelah mata, karena salah besar ketika memandang sebelah mata gamelan. Karena di balik gamelan sebenarnya banyak hal yang dapat mendukung apapun yang ingin dicapai mereka. Sebagai contoh, suatu sekolah, tidak saya sebut nama sekolahnya, ini mulai menyadari bahwa kalau generasi masa kini ini, mereka kan cerdasnya luar biasa nih. Kalau yang diasah ini rasional saja, bahaya loh. Jadi orang pinter tapi nggak berperi kemanusiaan, nggak punya rasa dan lain sebagainya. Itu kalau bahasanya lebih gini, ketika Anda menjadi seorang pejabat tapi tidak budaya, bahaya ini. Iya bahaya, sama gitu itu tadi. Tapi Anda ketika orang cerdas tapi tidak punya etika, sama aja gitu. Sama. Itu salah satu feedbacknya. Jadi memang sangat perlu untuk menyeimbangkan antara rasional dan emosional. Ini gamelan sangat jitu untuk untuk menyeimbangkan itu. Nah, lalu bagaimana bisa meyakinkan pemerintah untuk bahwa ketika kita mengatakan ini sangat penting, tetapi pemerintah merasa bahwa ini tidak begitu penting karena ini hanya satu bentuk kesenian, lalu ya ini hanya satu bentuk musik yang mungkin musik yang tidak familiar, karena ketika bicara gamelan pasti Jawa. Nah, bagaimana dengan Kalimantan, bagaimana dengan Sulawesi, bagaimana dengan pulau-pulau yang lain? Ya, ini saya bicara faktanya. Ya. Gamelan ini sudah secara tidak langsung kan sudah mulai mempengaruhi musik-musik Nusantara sekitar Jawa. Ya. Kalau kita bermain ke Lampung, separuh lebih instrumennya sudah gamelan, tetapi memainkannya tidak seperti gamelan. Betul, seperti ketika saya di Kalimantan, ada namanya wayang apa ini di Kalimantan? Wayang hip hop bukan ya? Oh. Ya, kita waktu itu dengan wayang hip hop main ke sana. Kita wayang hip hop. Namanya wayang. Ketika saya di Kalimantan, saya bertemu dengan pemain wayang Banjar. Ada dalang wayang Banjar, dan ternyata sejarahnya adalah Sultan Banjar ini mendapat hibah gamelan dari Kesultanan Demak. Betul. Artinya kalau bicara gamelan tidak akan lepas dengan Jawa. Gitu ya. Ya, jadi arahnya adalah kepada ketika masyarakat pendukung gamelan ini sebetulnya diakui atau tidak, ini kan sudah mulai meluas ya, tidak dan Jawa sebetulnya kalau mau jujur. Ya, kita perlu menunjukkan bareng-bareng bersama pemerintah. Ya. Kita suburkan bersama-sama kehidupannya ini gitu loh. Dimulai dari lingkup yang paling kecil lah. Di keluarga, kemudian di sekolah. Ya. Ketika sekolah tidak punya sarana prasarana, bahkan tidak ada guru kesenian, ya siapapun, bisa wali murid, bisa mungkin seniman-seniman lokal ini bisa mulai peduli nih. Tindakan nyatanya apa gitu loh. Yang bisa menunjukkan bahwa ini loh, saya akan buktikan bahwa anak-anak yang bermain gamelan ini ternyata kemudian rankingnya naik. Kan begitu, ini harus diyakinkan. Selama ini bukan kan malah mengatakan jangan main gamelan, gamelan itu gitu. haram. Wah, itu bahaya itu. Aduh men. Wah. Tapi memang ada beberapa. Ada. Ya, tapi itu nggak usah kita bahas gitu ya. Biarlah kita punya keyakinan masing-masing gitu ya. Kita meyakini bahwa gamelan halal gitu ya. Gamelan halal. Ya. Mas Anon Suneko. Ya. Mungkin ini juga pertanyaan terakhir. Ya. Selain Anda seorang komposer, Anda juga seorang abdi dalam Pakualaman. Ya.
dengan gelar Mas Wedono Anon Bagsono ya. Artinya menjadi salah satu pelestari tradisi. Di sisi yang lain Anda juga seorang dosen. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Dari jabaran yang banyak yang sudah Anda katakan tadi, apa yang sudah dilakukan oleh lembaga pendidikan Anda seperti Institut Seni Indonesia ketika Anda menjadi salah satu dosen di sana? Apa yang sudah dilakukan? Adakah program-program dari Institut Seni Indonesia untuk langsung terjun ke bawah? Betul. Untuk mengajarkan gamelan ini kepada masyarakat. Ya, yang jelas kalau kita dulu pernah akrab dengan istilah KKN, meskipun sebarannya ini meluas tidak hanya bidang karawitan ya, tetapi karawitan sudah tersentuh sebetulnya. Meskipun ini juga sangat tergantung areanya seluas apa yang akan dibina. Kadang-kadang areanya sangat luas, pada suatu daerah tertentu ini potensinya adalah mayoritas karawitan, tetapi ternyata dari katakanlah 10 mahasiswa KKN ternyata yang belajar di jurusan karawitan hanya 1, sehingga kadang-kadang tidak efektif, katakanlah begitu. Lalu kalau saya bisa ceritakan di dalam lingkup jurusan karawitan sendiri, yang di dalam salah satu mata kuliahnya ini kan ada yang namanya mata kuliah studi orientasi profesi. Ini salah satunya adalah kami menerjunkan mahasiswa-mahasiswa level menengah ini untuk membagikan ilmu mereka secara langsung. Kebetulan sasarannya mayoritas mereka akan lari ke SD, SMP, SMA. Jadi ini saya rasa yang hal yang sudah berjalan dan sudah dilakukan, dan ini memang di bawah kontrol dari dua belah pihak, dari jurusan karawitan sendiri selaku perpanjangan tangan dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta, kemudian dari pihak sekolah sendiri. Jadi kita ngontrol bareng-bareng gitu, manfaatnya apa, progresnya bagaimana, lalu kita sampai memikirkan kelanjutannya. Biasanya tidak cukup hanya sampai di situ. 1 semester mereka praktek kerja di suatu sekolah, biasanya ada buntutnya. Bisa kadang-kadang mahasiswa-mahasiswi yang masih studi dan banyak waktu selo, kadang-kadang juga butuh biaya, uang ekstra gitu, kadang-kadang juga lalu ditawari oleh sekolah, mau nggak mengajar di sana, ini hanya ekstra kurikuler. Itu sudah luar biasa menurut saya. Kemudian program yang lain lagi adalah yang berkaitan dengan bidang pengabdian kepada masyarakat. Jadi ada beberapa macam skema yang sudah dilakukan oleh LPPM. Salah satu contohnya adalah penyuluhan seni. Jadi ini dosen-dosen yang kalau di bidang saya karawitan ini biasanya sangat banyak diminta atau requestnya banyak sekali dari masyarakat yang menginginkan disuluh dalam bidang karawitan. Kemudian ketika dosen ini diterjunkan ke daerah-daerah yang memang perlu disuluh, diterangkan, ini memang tidak main-main, memang harus bekalnya cukup, kemudian harus pinter memikirkan atau menentukan medianya, karena ini akan langsung bersinggungan dengan masyarakat. Ini seleranya, latar belakangnya apa nih? Ini seni gamelan yang benar-benar basic, atau ini baru kenal baru-baru saja, atau ini yang kelasnya apa, kan itu harus pintar. Jadi strateginya juga harus jitu. Dan apalagi kalau misalnya bertemu dengan pelaku-pelaku seni senior di desa, kadang-kadang juga ini juga sesuatu yang bukan hal yang mudah untuk menerangkan gitu kan. Ya, tapi biasanya kita justru mendapatkan banyak pelajaran, karena lalu kemudian yang ada adalah saling melengkapi. Jadi biasanya yang terjadi di pedesaan, di pelosok atau di kalangan masyarakat adalah kehidupan yang real, yang sebenarnya. Gamelan, karawitan, kesenian itu bagaimana. Tetapi kan secara metodik dan sistematiknya mereka tidak mengenal gimana sih caranya belajar gamelan cepat. Itu mereka nggak punya metodenya. Sehingga kita kadang-kadang melengkapi hal-hal yang masih dirasa kurang yang ada di luar itu. Kemudian ada
satu skim lagi, ketika satu daerah ini memiliki potensi yang luar biasa, bahkan bisa dikembangkan secara lebih luas lagi, tidak hanya sektor kesenian ini sebagai kesenian semata, tetapi ini bisa dijual, ini bisa dikelola, bisa dibesarkan, ini bisa dipasarkan. Nah, biasanya juga yang diterjunkan juga tidak yang diterjunkan tidak bisa seenaknya. Artinya harus memikirkan ini kondisinya seperti ini diangkat dari sisi yang mana, ini dipasarkan dengan cara bagaimana, ini harus dibina dengan cara yang bagaimana, sehingga ini saya rasa yang salah satunya yang bisa meyakinkan masyarakat bahwa oh ternyata gamelan ini tidak hanya sebagai musik senang-senang, media sosial gitu. Ternyata sekarang sudah seluas ini toh manfaatnya gitu. Jadi kadang-kadang kita memberikan wacana-wacana, dan memang ini loh bukti nyatanya bahwa gamelan ini masuk ke wilayah terapi atau healing sound. Wujudnya seperti ini, contohnya bapak-bapak, ibu-ibu. Contohnya musiknya ini sederhana, ini hanya begini-begini. Kita bisa membuat, yuk kita buat. Terus nanti ada satu daerah yang sangat bagus potensinya di bidang tari, namanya gitu ya, tari yang diiringi gamelan, klasik, kreasi baru maupun kontemporer. Kita tayangkan. Ini kalau di sana kemarin ada seperti ini gamelan loh, ini begini. Ini mudah bikin seperti ini bisa buat kita hidup, ini bisa dikembangkan lagi, ini prosesnya asik loh, dan lain sebagainya, yang mereka nggak pernah ngerti bahwa tidak pernah membayangkan, ternyata nggak pernah gitu. Jadi memang kita ajak masyarakat ini langsung benar-benar kenal dulu, ini loh di luar sudah seperti ini. Ini gampang loh, kita iming-iming dulu, kemudian kita ajak, biasanya kita langsung bina, dan yang terlibat tentu saja tidak hanya dosen. Syaratnya sekarang penyuluhan, kemudian pembinaan UMKM maupun P3 Wilson itu harus melibatkan mahasiswa berskala besar, sehingga ini memang transfer energinya dari ini transfer pengetahuan dari dosen ke mahasiswa juga jalan, dosen ke masyarakat juga jalan, dosen berkolaborasi dengan mahasiswa ke masyarakat jalan gitu. Jadi mungkin begitu. Artinya juga mungkin metode kalau masyarakat biasanya melihat sesuatu itu pasti dengan sesuatu yang lebih besar. Artinya ketika salah satu contohnya ini, misalnya ketika melihat fenomena ada salah satu grup musik yang lalu ini menjadi ya pasti akan ada plus minusnya, tetapi kalau saya justru melihat bahwa ini adalah sebuah terobosan yang positif gitu. Ketika kita melihat salah satu grup musik yang kalau nggak salah namanya Wet Genius ini membuat salah satu lagu yang berjudul Lati ya, lidah gitu ya, lidah, perkataan gitu yang tidak bisa ditarik kembali, dan disitu melibatkan instrumen gamelan. Kalau saya melihat ini adalah sebuah terobosan, karena kalau kita melihat psikologi masyarakat kita, mereka harus melihat contoh real bahwa oh ternyata dia bisa gamelan bisa untuk apa saja sebenarnya, dan gamelan bisa membawa dia bisa dicampur dengan musik gitu. Apakah juga ketika melakukan pendampingan di desa-desa itu juga membutuhkan bumbu-bumbu seperti itu? Oh ya, justru memang ya kembali lagi bahwa kita harus mampu memetakan. Jadi ini latar belakangnya apa, ini maunya apa, gitu loh. Ketika kita bertemu dengan anak-anak muda ya pasti harus. Oh pasti, ya. Jadi sama tadi yang kita bicarakan di awal bahwa gamelan sebagai media itu kadang-kadang menjadi intro. Jadi kita tidak akan membawa terlalu jauh dulu bahwa gamelan ini sebagai idiom dan sekaligus medium, ini
kaya nilai, syarat makna dan lain sebagainya, enggak. Tetapi kita mulai serang dengan ini loh, gamelan sebagai media bisa macam-macam nih. Iming-iming, biasanya saya iming-imingi. Saya pernah buat ini pernah pentas di sini, di sini. Saya setelkan. Ini di luar negeri seperti ini, di ini. Kemudian tetapi kan ada. Tetapi gamelan itu sebetulnya seperti ini loh. Perjalanannya dari sini ke sini sangat panjang. Penuh nilai, magis, kebersamaan, toleransi itu ada semua di sana. Tetapi ini prosesnya butuh panjang kan begitu. Nah, ini kan orang yang memang bener-bener tertarik, ya tadi seleksi alam. Yang nggak tertarik ya mental. Tetapi kalau yang tertarik biasanya langsung ini cepet banget dibawa masuk ke arus itu cepet. Tapi secara marketing memang harus disampaikan sesuatu yang mudah, sesuatu yang Betul. Yang apa ya, yang bisa membawa pada apa namanya, pada sebuah kesuksesan gitu ya. Hanya secara, walaupun ketika kita sudah menjelaskan itu, lalu ya kita harus juga memberikan alasan dan prosesnya akan seperti ini, tidak bisa. Karena kalau tidak pasti akan aku sudah belajar tapi kok nggak sukses gitu, pasti akan ada perasaan seperti itu. Iya. Closing statement. Oke. Jadi tidak perlu menunda-nunda lagi belajar gamelan. Mulai dari mengenal gamelan, kemudian kita akan menyayangi gamelan. Banyak hal yang bisa kita lakukan, tidak harus dimulai dari sesuatu yang rumit, sesuatu yang ideal. Adanya apa? Asalkan wujudnya gamelan, ya mari kita mulai. Kita bisa mulai step by step dengan kesungguhan dan totalitas. Saya yakin bisa. Gamelan sebagai salah satu cara yang jitu untuk membentuk karakter generasi muda bangsa Indonesia. Luar biasa. Tegang aku, Mas. Seluruh tanpa bolong, tanpa ngasor ngasih, iki jiwa satria, sanding kota.